bihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaidah dalam ibadah itu bahwa yang menjadi patokan adalah tergantung akhirnya. Kata Nabi SAW, al-a'mal bil khawatim. Amal itu tolak ukurnya tergantung di penghujungnya. Makanya Nabi SAW menambah ritme ibadah ketika di 10 akhir Ramadan. Karena Nabi SAW yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi Muhammad SAW menambah ritme ibadah, bersungguh-sungguh ibadah di 10 akhir Ramadan tidak seperti malam sebelumnya. Dan ini berarti kaidah dalam hidup kita juga para jamaah, bahwa semakin tambah umur, semakin tambah usia, harus semakin baik. Istilahnya dulu zaman masih muda, banyak dosa maksiat, sudah itu masa lalu. Sekarang kita memperbaiki di akhir masa hidup kita. Demikian pula kemarin, yang Ramadan kita mungkin di awal menyanyiakan. Mungkin Ramadan kemarin puasa kurang maksimal, tarawih kurang maksimal, sedekahnya kurang. Tidak masalah. Sekarang segera bertobat kepada Allah, perbaiki sampai di penghujung kita menjadi orang-orang yang sukses. Jangan sampai disebutkan dalam hadis ragima'an furajul man adraka Ramadan falam yukfarlah. Rugi hina celaka seseorang yang ketemu Ramadan namun dalam keadaan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ini orang yang sangat rugi adalah ketika bertemu Ramadan namun tidak memaksimalkan ibadah. Bahasan kita bukan itu jemaah. Itu hanya basa-basi di awal mengingatkan supaya semangat saja. Cuman bahasan kita ini agak butuh fokus. Makanya jangan ada yang nyatat, jangan ada yang nulis sudah. Karena bahasan kita nanti akan ada taksimat, pembagian, terbagi 2, terbagi 3, dibagi lagi 2, dibagi lagi. Kajian kita adalah qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Kaidah itu artinya rumus kalau bahasa gampang kita. Yani dengan satu kaidah saja kita bisa mengetahui puluhan bahkan ratusan hukum dengan satu kaidah. Sehingga kalau kita mempelajari disiplin ilmu dari sisi kaidahnya, ini suara saya tidak dengung jemaah, jelas kedengaran? Kalau kita mengkaji sebuah disiplin ilmu dari sisi kaidahnya, di antara manfaatnya bisa mempercepat waktu belajar, waktu memahami ilmu. Dan juga tidak menguras tenaga pikiran, energi pikiran, karena tidak terlalu banyak mikir tentang dalil-dalil, rincian-rincian ilmu. Ya. Dan inilah metode Quran. Metode sunnah demikian. Banyak ayat-ayat Quran itu sebenarnya berisikan sebuah kaidah. Contoh misalnya dalam hadis Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Pendek, ringkas. Ini adalah kaidah yang di bawahnya berbagai macam hukum ada di situ. Sesungguhnya amalan tergantung niat. Ya. Atau hadis Nabi, man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal yang tidak ada contoh dasar dari kami maka semuanya tertolak. Ini kaidah yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kaidah itu semacam rumus kata para ulama, hukmun aglabi. Hukum global kaidah itu. Yuta'arafu biha hukmun juz'iyyah mubasyaratan, yang dengannya kita bisa mengetahui rincian-rincian hukum secara langsung, nggak usah lihat dalil, secara langsung tanpa lihat dalil. Kenapa nggak usah lihat dalil? Karena kaidah sendiri diambil dari dalil. Nah, jadi kaidah sendiri diambil dari dalil. Contohnya nanti akan kita praktekkan insyaallah berkaitan hukum masalah puasa saja. Jadi insya Allah kita akan berusaha memahami hukum-hukum berkaitan puasa dengan hanya mengetahui 1, 2 atau beberapa kaidah saja insya Allah.
Baik, langsung saja kaidah yang pertama tentang masalah puasa. La yasihhu as-sawmu illa idza tawafarat syurutuhu wa intafat mawani'uhu. La yasihhu as-sawmu, tidak sah puasa. Tidak sah puasa sehingga terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Berarti kaidah ini membahas tentang syarat puasa ya Pak. Dan syarat puasa ada 7. Yang pertama al-Islam. Al-Islam. Syarat itu ada dalam semua ibadah, syarat itu ada 2 jemaah. Yang pertama syartu wujubin dan yang kedua syartu sihhatin. Asy-syartu yang qasmu ila qismain. Syarat itu terbagi 2, baik dalam sholat, dalam puasa, dalam semua ibadah, syarat terbagi 2. Syarat puasa ada berapa tadi? 7. Lah, syarat puasa ada 7. Kita bahas dulu syarat dalam ibadah terbagi 2. Yang pertama syartu sihhatin, yang kedua syartu wujubin. Syarat wajib dan syarat keabsahan. Syartu sihha yakni syarat keabsahan. Islam ini syarat seseorang diterimanya ibadah puasa. Artinya kalau seorang kafir ketika berpuasa tidak diterima, tidak sah puasanya. Jadi orang kafir cuma orang Kristen, orang Yahudi, apa saja orang kafir itu wajib puasa Ramadan. Orang kafir wajib sholat subuh. Cuma syaratnya harus Islam. Jadi orang kafir itu terkena kewajiban sholat, terkena kewajiban puasa. Makanya dalam Quran Allah mengatakan masalakakum fis saqar. Ini ayat berkaitan tentang orang kafir. Kenapa kalian orang kafir masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Karena kami dulu di dunia tidak sholat, ya, nggak zakat, memberi makan dan seterusnya. Jadi Islam ini berarti dia adalah bukan syarat wajib, tapi syartus sihhat, syarat keabsahan. Ya, karena orang kafir wajib sholat, hanya saja tidak akan sah sholat. Orang kafir wajib puasa, tidak sah puasa kecuali syaratnya apa tadi? Al-Islam. Baik, apa bedanya syarat wajib dengan syarat keabsahan? Syarat wajib itu jemaah, ketika tidak terpenuhi, syarat wajib adalah sebuah syarat yang ketika tidak terpenuhi, maka ibadah itu tetap sah jika dilakukan. Berbeda dengan syartus sihhah, syarat keabsahan. Maka syarat keabsahan ini ketika ibadah, maka ibadahnya tidak akan sah. Ibadahnya tidak akan sah. Maka al-Islam ini bukan syarat wajib. Karena orang kafir wajib. Tapi al-Islam adalah syartu as-sihhah, syarat keabsahan. Yani sekarang orang kafir wajib tidak puasa Ramadan, jawabnya wajib. Kalau orang kafir berpuasa Ramadan, sah tidak puasanya? Tidak sah. Berarti al-Islam syartus sihhah namanya. Jadi praktekkan saja ini syarat wajib atau syarat sihhah, yakni ketika dia ibadahnya tidak sah, berarti syartus sihhah. Ketika syarat tidak terpenuhi dan dia ibadahnya tetap sah, maka berarti syartu wujub, itu syarat kewajiban. Contoh yang kedua sekarang. Syarat yang kedua, syarat puasa adalah al-aql, berakal. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis pada jemaah. Kata Nabi, rufi'al qalam an thalatha. Diangkat pena dari 3 golongan manusia. Salah satunya wa anil majnun hatta ya'qil. Orang gila sampai berakal. Nah, sekarang akal ini jemaah, syarat wajib atau syarat sihhah? Maka kita praktekkan. Orang gila wajib tidak puasa Ramadan? Orang gila tidak wajib. Baik. Nek orang gila puasa atau sholat misalnya, sah tidak puasanya? Tidak sah pula. Berarti akal ini syarat apa?
Hah? Syarat dua-duanya ya syartu wujub, ya syartu as-sihah. Orang gila tidak wajib puasa, berarti syartu wujub. Orang gila kalau puasa tidak sah, ya berarti plus syartu as-sihah. Jelas jemaah? Baik. Yang ketiga syarat puasa al-bulugh, yaitu balik. Berarti anak kecil tidak wajib puasa. Pertanyaannya, al-bulugh hadha hal huwa syartu wujubin am syartu sihhatin? Paham tuh soal? Paham soalnya, pertanyaannya? Al-balik, al-bulugh, apakah syarat wajib atau syarat as-sihhah? Apa jawabannya, Mas? Hah? Kita praktekkan. Anak kecil wajib puasa tidak? Tidak wajib. Tidak wajib. Terus nek puasa anak kecil sah puasanya? Sah. Berarti syarat apa? Syartu wujubin, syarat wajib. Alhamdulillah. Bahkan dianjurkan Bapak Ibu. Anak kecil pun tidak wajib puasa tetap dianjurkan puasa. Anak kecil belum wajib sholat tetap diperintah sholat. Muru auladakum bisolahum abna sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Wadribuh, dan pukul mereka kalau kamu sholat ketika umur 10. Anak kecil kalau berdusta tidak berdosa. Anak kecil kalau mencuri tidak berdosa. Tapi ajarkan tetap. Ajarkan mencuri ya nih. Ajarkan berdusta ya nih. Lah, tanamkan. Kasih tahu kalau ini haram, tidak boleh. Ya jemaah ya. Jadi anak kecil tidak wajib puasa, tidak wajib sholat, tapi kalau puasa, kalau sholat sah puasanya, sah sholatnya. Maka syartu wujubin. Yang keberapa? Islam, akal, balik. Yang keempat, al-iqamah. Syarat puasa yang keempat al-iqamah. Iqamah itu artinya mukim, tidak safar. Berarti musafir tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa musafir. Artinya boleh berbuka dia. Berarti al-iqamah ini syarat apa jemaah? Hah? Mantap, udah ini lancar, alhamdulillah. Al-iqamah syartu wujub am syartu sihah? Syartu wujub. Karena musafir tidak wajib dia berpuasa. Tapi kalau puasa, sanda puasanya musafir, sah. Berarti syarat apa namanya? Syarat wajib. Cuma jamaah sekalian, ada khilaf ulama mana yang afdol, musafir, apakah puasa atau berbuka yang afdol? Dalam mazhab Syafi'i mutlaqan, mutlak berbuka afdol daripada puasa. Kuali. Dalam mazhab Syafi'i berpuasa afdol daripada berbuka mutlaqan. Apa arti mutlakon maksudnya? Tidak peduli puasa, tidak peduli safarnya. Mau berat, mau ringan, nggak peduli. Pokoknya musafir dalam mazhab Syafi'i afdal berpuasa. Jelas jemaah? Adapun pendapat kedua, mazhab Hambali mutlakon. Musafir afdalnya berbuka. Karena mengambil rukhsah dari Allah. Allah itu senang kalau rukhsahnya itu diterima. Namun ada pendapat yang ketiga, dan ini yang benar, yang roji, yang kuat adalah diperinci. Kalau safarnya ringan, enteng, enak, tidak berat, maka berpuasa afdol karena 4 alasan. Berpuasa lebih afdol kalau safarnya ringan karena 4 alasan. Yang pertama, fi'lun Nabi SAW, perbuatan Nabi. Jadi Nabi itu kalau safar, beliau selalu puasa. Pernah suatu hari Nabi dan para sahabat safar, seingat aja jam piro? Sampai suruh. Jam berapa suruhnya? 5:45. Baik. Cuaca amat panas saat itu sampai para sahabat meletakkan tangan di kepalanya saking panasnya.
Saat itu tidak ada yang puasa kecuali 2 orang saja, yaitu Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah. 2 orang tok yang puasa, selainnya para sahabat berbuka. Nah, jadi saat safar berpuasa ini perbuatan Nabi yang sering Nabi praktekkan. Yang kedua, jemaah, abrok lidhimmah. Kalau berpuasa ketika safarnya memang ringan-ringan saja, afdal puasa karena abrok lidhimmah, melepas beban. Karena kalau berbuka berarti punya utang. Yang ketiga, ashal lisaim, lebih ringan bagi yang berpuasa karena puasa di bulan Ramadan rame-rame sama kaum muslimin yang lain. Beda kalau qadha. Kalau qadha kan berat, kita puasa sendirian. Orang pada sarapan pecel dek puasa sebab bayar utang. Dan yang keempat, para jemaah, mendapatkan waktu berkah puasa, yaitu bulan apa? Ramadan. Nek qadha, ya selain Ramadan nek qadha, maka yang ringan safarnya afdal untuk berpuasa. Tapi kalau berat, ya jemaah, maka dirinci. Kalau memang membahayakan maka wajib berbuka, haram puasa. Tapi kalau memang berat dan masih mampu, maka berpuasa. Jelas ya? Jadi syarat yang ke berapa tadi jemaah? 4 adalah al-iqamah. Asyartul khamis, syarat yang kelima dari syarat puasa adalah al-qudrah, artinya kemampuan. Jadi orang yang lemah nggak bisa puasa boleh berbuka, tidak wajib. Dan al-qudrah ini para jamaah sekalian lawannya adalah al-aziz, artinya tidak mampu. Allah mengatakan di Quran, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar." Sakit contohnya, tidak mampu puasa, maka berbuka. Jadi tidak wajib. Nah, ketidakmampuan ini para jemaah sekalian terbagi 2. Makanya tadi saya bilang banyak taksimat, pembagian-pembagian. Al-aziz, aziz itu lawan dari qudrah. Al-aziz ini tidak mampu. Al-aziz yang qasimu ila qismaini. Al-aziz terbagi 2. Al-qismul awal, pembagian yang pertama, al-aziz al-mutlaq. Al-azzu al-mutlaq, ketidakmampuannya mutlak total. Dan ini 2 golongan manusia. Ketidakmampuan yang total ini 2 golongan manusia. Yang pertama, orang yang usia lanjut, maka ketidakmampuannya total ini. Yang kedua, orang yang sakit yang la yurja bur'uhu au zawaluhu, orang sakit yang sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya. Ini sakit yang menaun. Menurut siapa sakit nggak diharapkan kesembuhan? Menurut pandangan kita manusia, bukan menurut pandangan Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Cuman bagi kita ini penyakit berat sehingga penyakit menahun. Maka al-qudrah, al-aziz al-mutlaq ini dari 2 golongan manusia ini, kewajiban dia nanti adalah fidyah, titik. Kewajiban dia apa? Fidyah, bukan qadha. Yang kedua, mutlaq, sementara tidak mampu. Siapa mereka? Di antaranya orang yang sakit namun yurja bur'uhu, yang sakitnya diharapkan sembuh. Maka jangan dulu bayar fidyah orang seperti ini. Tapi sabar, tunggu sampai Allah beri kemudahan sembuh, nanti dia qadha. Fa'idatun min ayamin ukhar. Yang ketidakmampuan mutlak 2 golongan manusia. Siapa yang pertama? Orang tua lanjut usia. Yang kedua, sakit yang sakitnya menahun. Kewajiban dia apa kalau buka? Fidyah. Dan kaidah fidyah, tolong dicatat. Kaidah fidyah adalah semua bentuk kafarat makanan, semua bentuk kafarat makanan, yang pertama haknya fakir miskin, tidak boleh sembarangan memberi. Yang kedua, tidak boleh uang. Dan yang ketiga, ukuran kalau makanan mentah adalah nisfus sa' min qutil balad, separuh dari zakat fitrah. 1 sa' kan zakat fitrah 1 sa'. Nah, ini separuhnya jemaah. Kan ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Kalau jenengan zakat fitrahnya 3 kilo, berarti
fidyahnya berapa? 1,5 itu masih beras tok jamaah. Nanti kasih telurnya, kasih minyak, boleh diberikan untuk 1 orang. Jadi orang 1 bulan tidak puasa, 1,5 kilo kali 30 hari, ya, tambah minyak, tambah telur, tambah ayam barangkali, dikasih untuk 1 orang. Boleh tidak? Boleh. Jelas ya? Baik. Yang keberapa? Syaratnya berapa? Wis terserah antum ya. Tadi yang jelas 7. Sekarang syarat yang ke-6. Syarat ke-6 khusus bagi perempuan, yaitu al-khulu min al-mawani' asy-syar'iyyah min al-haid wan nifas. Syarat yang ke-6 berjemaah adalah syarat khusus bagi wanita terbebas dari penghalang-penghalang syariat, yaitu apa? Haid dan nifas. Maka wanita yang ketika puasa lalu muncul haid atau nifas, maka langsung batal puasa. Dan wanita ketika bersih walaupun belum mandi, mungkin sebelum fajar sudah bersih, datang fajar dan subuh belum mandi, tidak masalah, karena syaratnya bersih dari haid walaupun belum mandi, wanita ini wajib berpuasa. Jelas ya? Baik, syarat yang ke-7 terakhir, kita menghemat waktu jam karena kaidah masih banyak. Kaidahnya masih banyak. Syarat yang ke-7 adalah an-niyah, yaitu niat. Dan niat ini tolong dibedakan. Kalau puasa wajib, niatnya harus sebelum terbit fajar. Sebab kata Nabi, man lam yujmi'in niyya minal laili fala siyama lahu. Siapa yang tidak menetapkan niat dari waktu malam, maka tidak ada puasa, tidak sah puasa. Tapi kalau puasa sunnah, itu boleh niat mendadak. Sebagaimana Nabi pernah datang ke rumahnya Aisyah, beliau bertanya, "Ya Aisyah, hal indakum syai'?" Wahai Aisyah, apakah kamu punya makanan? Ada makanan untuk sarapan? Maka kata Aisyah, "La ya Rasulullah." Bayangkan jemaah, rumah tangga Nabi loh. Nabi mau sarapan di rumah Aisyah, tidak ono apa yang harus dimakan. Kata Aisyah, "Tidak ada ya Rasul, tidak ada makanan." Maka kata Nabi, "Idzan ini shaim." Nek ngono aku tak poso, kata Nabi. Nek gitu saya tak puasa. Padahal Nabi tadi tidak niat puasa. Beliau akhirnya puasa. Nah, ini menunjukkan kalau puasa sunnah boleh niatnya siang. Tapi syaratnya paginya belum makan. Kalau tak pagi udah sarapan nasi rawon, lalu niat, iyo iki Senin yo lali aku, wis tak poso wis, lu tadi sampai sarapan. Iyo. Tidak boleh. Jelas ya? Jadi kalau puasa sunnah itu kita puasa, kita berpuasa, mau kita batalkan pun boleh. Sedang puasa sunnah, lalu ada orang yang ngirim makanan, ya kok enak, boleh batalkan coba. Nabi juga gitu, diundang makan misalnya, lagi puasa sunnah, bebas, amirun ala nafsihi. Jadi orang yang puasa sunnah itu bebas, dia merdeka, dia berkuasa atas dirinya, mau batal, mau tidak, mau lanjut, mau tidak. Tapi puasa wajib, termasuk puasa qadha. Puasa wajib itu bukan Ramadan saja cuma puasa nadar, puasa qadha, puasa Ramadan itu harus niatnya malam. Tidak boleh qadha mendadak, nggak boleh. Qadha mendadak nggak boleh, dari malam sudah direncana mau qadha puasa Ramadan. Jelas ya? Taib. Jadi niat ini syarat. Lalu para jemaah, bagaimana orang yang niat membatalkan puasa? Apakah otomatis batal? Al-jawab diperinci. Niat membatalkan, niat al-iftar, niat membatalkan yang dikasimu ila qismain. Niat membatalkan itu terbagi 2. Yang pertama, niat membatalkan puasa, yaitu niat membatalkan pokok niatnya, yakni membatalkan, mengurungkan puasa. Maka orang ini otomatis batal puasanya walaupun belum makan, belum minum. Ketika dia membatalkan, yakni mengurungkan niat, maka batal puasanya. Artinya tidak sah puasa sudah, dia urungkan niat. Yang kedua, niat istihlalil haram, niat menghalalkan yang haram. Niat seperti ini belum batal itu puasa, kecuali kalau makan baru batal. Kalau belum, tidak jadi misalnya, puasanya tetap sah, lanjutkan.
Misalnya orang sedang puasa, baik puasa sunnah atau puasa wajib. Cuma kalau puasa sunnah mau membatalkan pun kan tidak berdosa tuh jemaah. Kalau puasa wajib membatalkan kan berdosa. Cuma begini, ada orang sedang puasa lalu lapar. Lalu dia akhirnya ke dapur, dilihat di dapur ada makanan kebetulan. Pas dia mau makan, dia lihat jam. Lah kok jam telu eman-eman rek? Jam telu wis ndak jadi wis. Astagfirullah ndak jadi. Padahal tadi mau makan sudah wis makan wis laparnya apa wis jarno. Gitu kan? Akhirnya dia nggak jadi jemaah. Nah, kalau niat seperti ini puasanya tetap sah lanjutkan. Beda dengan orang yang memang niat untuk memutus puasa selesai, walaupun tidak makan, tetap walaupun tidak makan batal puasa. Tapi kalau yang kedua ini, misalnya ada orang ragu, batal ndak yo eman yo, tapi batal tapi eman. Iya yo. Jarine yang undang makan ayo batal naik. Iya yo apa menune apa? Alah menune nah ya lo. Eman wis enggak aku wis enggak jadi aku ndak batal aku. Ndak jadi. Itu puasanya tetap sah lanjutkan coba. Jelas ya? Maka tolong dibedakan niat batal itu ada dua. Ada niat membatalkan pokok, niat puasa, ada yang hanya menghalalkan yang haram. Cuman kalau nggak jadi berarti tidak batal puasanya. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai jemaah, ini kaidah yang pertama, la yasihu shaumu illa idza tawarat syurutu wa intafat mawani'uhu. Tidak sah puasa kecuali terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Sekarang masuk kaidah kedua. Kaidah yang kedua ini para jemaah berkaitan tentang pembatal. Tolong diperhatikan pembatal puasa ini. Kaidahnya adalah mufsidatus shaumi tauqifiyatun 'alan nusus. Pembatal puasa itu adalah dasarnya patokannya dalil. Pembatal puasa patokannya adalah dalil. Yani kita tidak boleh mengatakan si fulan engkau ini puasanya batal, ini batal. Gak boleh mengatakan sembarangan batal kecuali wajib mendatangkan dalil. Dan pembatal puasa, para jemaah sekalian, ditinjau ada tidaknya dalil. Pembatal puasa ditinjau ada tidaknya dalil, ini terbagi tiga. Terbagi berapa? Tiga. Al-qismul awal, yang pertama mufsidatus shaum bil ijma'. Pembatal puasa yang disepakati ulama. Dalilnya sharih, tegas, jelas dalilnya. Tidak ada khilaf ulama. Sehingga kalau ada orang mengatakan ini bukan pembatal berarti dia sesat karena menyelisih ijma' ulama-ulama Islam. Sesat berarti. Dan pembatal ini yang ijma' nanti akan kita bahas ada 4. Yang kedua, golongan kedua, mufsidatus shaum fil asah. Mufsidatus shaum fil asah. Yang kedua, golongan kedua adalah pembatal puasa yang ada khilaf ulama. Ulama berselisih, berbeda pendapat. Tapi yang benar, yang rajih, yang kuat, ini adalah pembatal. Maka kita katakan fil asah. Apa asah artinya? Yang lebih kuat, lebih sahih, walaupun memang ada khilaf. Dan ini ada 3. Piro wisan saiki? Piro kabeh saiki? Yang ijma 4, yang khilaf namun yang rajih pembatal berapa? 3. Berarti total 7. Golongan yang ketiga, jemaah, mufsidatus shaum lakin fil haqiqah laysat bil mufsidah. Yang ketiga ini adalah pembatal puasa namun hakikatnya bukan pembatal karena tidak adanya dalil. Tidak adanya dalil. Namun disangka orang ini pembatal. Namun ketika tidak ada dalil, tidak boleh mengatakan ini batal, wajib datangkan dalil. Maka yang ketiga adalah pembatal yang dianggap pembatal padahal bukan, sehingga hakikatnya dia bukan pembatal. Jelas ya, nah, kita bahas satu-satu sekarang secara singkat. Yang ijma ada berapa tadi? 4. Yang pertama al-jima' bisyartihi. Pembatal yang pertama yang ijma ulama adalah jima' dengan syaratnya.
Apa syaratnya? Nanti di kaidah berikut. Sabar jenengan. Nanti di kaidah berikut apa syaratnya. Sing penting jima pembatal. Bahkan jima ini pembatal yang paling dahsyat. Karena harus didenda ketika melanggar dengan kafarat yang mughaladzah. Kafarat yang berat. Apa yang pertama? Kalau mampu, yang pertama ini memerdekakan budak. Ketika tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika tidak mampu juga, lawang Ramadan saja jebol, apalagi 2 bulan berturut-turut. Maka yang ketiga adalah memberi ini tidak boleh memilih ya jemaah. Yang pertama dulu mampu tidak. Kalau tidak mampu turun kedua. Turun kedua tidak mampu, turun yang ketiga, yaitu apa? Memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Berapa? 60. Nek jimanya berulang, kafaratnya berapa kali? Nek jimanya berulang. Jamaah diperinci. Kalau jima berulang dalam 1 hari itu, maka kafarat tetap 1. Tapi dosa tidak, al-jawab dosa. Yani jima 2 kali dosa. Dan nanti akan ada kaidah berikutnya nanti. Sabar juga, sabar jenengan. Kaidah berikutnya nanti. Yang jelas kafaratnya cuma 1. Tapi kalau jimanya berulang beda hari ini jima, besok jima lagi, besok jima lagi, berarti berapa hari? 3. Berarti kafaratnya berapa? 3. Nek 60 orang fakir miskin yang harus diberi makan, berarti 60 kali 3. Berapa orang? 108. 180. Jelas jemaah? Dan jima ini tolong perhatikan definisinya adalah ilaju az-zakar ilal farj. Jima yang dimaksud yakni memasukkan kemaluan ke farji istri. Artinya cuma nempel itu bukan jima. Jadi tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dimasukkan maka itulah jima yang harus membayar kafarat. Jelas jemaah? Baik. Yang kedua, pembatal yang ijma ulama, yang kalau mengatakan bukan pembatal, aliran sesat berarti. Apa itu? Al-aklu wasyurbu bisyartihi. Makan dan minum dengan syaratnya. Syaratnya apa? Nanti di kaidah berikut sebagaimana jima. Jadi makan minum berjemaah. Dan yang sebanding atau yang semakna dengan makan minum itu ada 2. Yang sebanding dengan makan minum ada 2. Apa itu? Yang pertama apa namanya kalau darah dimasukkan tuh cuma? Darah dimasukkan ke transfusi darah. Maka transfusi darah membatalkan puasa karena dia adalah kedudukannya bimanzilah al-akl wa syurb. Kedudukannya makan minum. Itu yang pertama, tolong dihafal. Yang kedudukan dengan makan minum apa tadi? Transfusi darah. Bahkan makanan itu yang menjadikan darah, maka diasupi darah berarti sama makan minum, membatalkan puasa. Yang kedua adalah tolong dicatat, infus yang dengan syarat isinya, nanti akan ada kaidah tentang masalah infus. Infus yang isinya nutrisi makanan, bukan obat. Kalau obat tidak batal, tapi infus yang isinya nutrisi makanan maka membatalkan puasa karena huwa bimanzilah al-akli wa syurb, bimanzilah makan minum. Jelas ya? Jadi 2, apa yang 2 ini? 1 transfusi darah, yang kedua infus nutrisi makanan. Yang keberapa? Yang ketiga pembatal puasa adalah al-haid wan nifas, dan ini ijma. Dan yang keempat terakhir ar-riddah, tolong ditambahkan ar-riddah fi nahari Ramadan, murtad di siang hari Ramadan. Kok harus ngomong siang hari? Karena murtad di malam hari beda hukum. Saya tanya sekarang, jenengan saya tanya, pertanyaannya tolong diperhatikan. Pak, Bu, apa hukum orang puasanya, apa hukum puasa orang yang murtad di waktu malam? Jadi pagi ini
dia puasa, maghrib buka, alhamdulillah. Habis maghrib murtad masuk Kristen. Pertanyaan saya, apa hukum puasa orang ini? Kalau batal kenapa? Kalau nggak batal kenapa? Paham nggak pertanyaannya jemaah? Saya katakan murtad pembatal puasa kalau dan ijma ulama. Kalau murtadnya di siang hari, ijma ulama batal puasanya. Ijma. Kenapa? Harus disebut siang hari karena kalau malam hari ini beda hukum. Pertanyaan saya tadi, apa hukum puasa orang yang murtad di malam hari? Jenengan jangan jawab dulu sehingga paham dulu kenapa harus ada perbedaan siang dan malam ini. Jamaah sekalian, tolong diperhatikan. Fokus. Tolong difokus ya. Hukum orang murtad batal amalan ini terbagi dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, semata-mata murtad ya jemaah, menurut madhab Maliki dan Hanafi, orang murtad itu otomatis langsung amalannya hangus, batal amalannya, semata-mata murtad. Sebagaimana dalam ayat secara umum, "Wa man yusyrik billah" atau "lain asyrakta la yahbatuna 'amaluk wa man yakfur ba'dal iman", siapa yang kufur setelah iman batal amalannya, siapa yang syirik batal amalannya. Jadi semata-mata murtad langsung otomatis gugur amalannya, batal amalannya. Ini mazhab siapa ini? Tolong perhatikan, mazhab Maliki dan Hanafi. Jelas ya? Pendapat yang kedua, orang yang murtad batal amalan tapi tidak langsung batal, nunggu kalau mati baru batal, hangus kalau mati. Mana ayatnya? Dalam surah Al-Baqarah, wa man yartadid minkum an dini fasub man yartadid minkum an dinihi fayamut wa kafir faulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah. Kata Allah, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu apa? Mati. Lalu mati dalam keadaan kafir, maka mereka orang yang gugur batal amalannya dunia akhirat. Berarti dalam Al-Baqarah ini sebagai pengkhusus dari ayat yang umum bahwa orang yang murtad batal itu amalan kalau mati di atas kemurtadannya. Konsekuensinya apa jemaah? Konsekuensinya kalau dia taubat menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, kalau orangnya taubat balik ke Islam, tidak mati, balik ke Islam, maka amalannya gimana? Utuh amalannya, tidak batal, utuh, balik utuh, nggak kecoceng satu, nggak kurang sedikit pun. Jelas? Tapi menurut mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan semata-mata murtad itu batal, nek taubat balik ke Islam, ini orang murtad tadi amalannya gimana? Dari nol lagi. Paham di sini? Berarti sekarang jenengan sudah bisa jawab apa hukum puasa orang yang murtadnya tapi malam bukan siang. Apa hukum puasanya tadi orang batal tidak? Murtadnya malam. Tadi sudah saya jelaskan ulama khilafnya gimana. Berarti jawabannya gimana? Yang langsung ngomong batal salah, yang langsung ngomong tidak batal juga salah. Tapi harus bagaimana nih jawabannya? Tergantung madhab. Tergantung. Makanya saya katakan kalau murtadnya malam hari berarti ada khilaf ulama. Nek murtadnya siang ada khilaf enggak? Enggak, ijma batal puasa langsung. Jelas ya? Berarti kalau menurut mazhab Syafi'i puasa orang tadi batal tidak? Mazhab Syafi'i tidak batal karena nunggu mati dulu. Jadi amalan orang murtad jemaah, menurut mazhab Syafi'i orang murtad seolah amalannya itu masih ada gantung. Walaupun dia Kristen, dia ke gereja, dia pokoknya nyembah patung, nyembah dewa, amalan Islamnya dia masih ada. Terus kapan? Hangusnya kapan? Kalau dia mati di atas dan baru hangus. Tapi ini mazhab Hanafi.
langsung dia sujud kepada berhala, langsung hangus amalan. Bangun masjid 1 miliar hangus kalau dalam madhab Hanafi. Jelas jemaah di sini? Baik. Selesai pembatal yang ijma ada berapa tadi? 4. Apa yang pertama? Jima dengan syaratnya, makan minum dengan syaratnya, haid nifas dan murtad. Tok enggak, murtad di siang. Nah. Sekarang yang khilaf, namun yang rajih pembatal ada berapa? Ada 3. Sikap kita nih jemaah, kita harus lapang dada mensikapi pembatal yang 3 ini. Toleran, lapang dada, jangan kita menyalahkan, membuli, menghina ulama yang mengatakan tidak batal. Kita hormati. Tapi yang benar ini pembatal yang 3 ini. Tapi kalau ada ulama mengatakan, dan memang ada ulama mengatakan yang 3 ini tidak batal, jangan kita membuli, jangan kita menyesat-nyesatkan ulama tersebut. Kita harus lapang dada, toleran, karena ini masalah ijtihadiyah. Tapi yang rajih, batal tidak yang 3 ini? Batal. Yang pertama, al-qai' amdan, muntah dengan sengaja. Berarti kalau muntahnya tidak sengaja, sepakat ulama enggak batal, enggak. Ini muntah sengaja. Ada ulama yang mengatakan tidak batal. Namun yang rajih batal puasa. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahul qai' fa yajib alaihi al-qada." Siapa yang muntah sengaja, maka wajib baginya qada, kata Nabi. Hadis sahih. Jelas ya? Muntah sengaja. Yang kedua jemaah, al-istimna. Al-istimna yaitu mengeluarkan air mani dengan sengaja, bahasa kita namanya apa? Onani. Onani ini ada ulama yang mengatakan tidak batal. Di antaranya yang pertama Imam Ibnu Hazm al-Zahiri. Yang kedua sebagian madhab jadi ulama dari kalangan madhab Hanafi. Bahkan termasuk di antara ulama adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Jadi Syekh Al-Albani termasuk ulama yang berpendapat onani tidak membatalkan puasa. Memang tidak ada dasar secara tegas. Namun yang benar dia pembatal karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya, yakni dia meninggalkan makannya minum dan syahwatnya karena aku, kata Allah. Makanya Nabi pun bersabda kepada orang pemuda yang tidak mampu untuk kawin, pemuda yang tidak mampu kawin, Nabi perintahkan puasa atau onani. Misalnya pemuda yang tidak mampu kawin, tidak apa-apa, wis onani aja ora apa-apa. Atau Nabi perintah puasa, puasa. Maka yang rajih, yang benar, dan ini madhab mayoritas ulama adalah onani membatalkan puasa, yakni mengeluarkan air mani dengan sengaja. Berarti kalau keluar air mani tidak sengaja, batal tidak puasanya? Tidak batal puasa. Kalau tidak sengaja, mungkin mimpi tidur, berarti mencium istri sampai keluar air mani, batal tidak? Batal karena sengaja. Jelas ya, Mas? Baik. Yang ketiga, pembatal yang khilaf ulama namun yang rajih dia pembatal adalah al-hijamah. Al-hijamah apa artinya? Al-hijamah apa artinya? Berbekam. Rajamah. Yang menarik di sini adalah justru madhab jumhur Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, jumhur mengatakan tidak batal berbekam. Tapi madhab Hambali, dan ini yang rajih yang kuat, dia batal puasanya juga. Kenapa? Karena sebab lemah. Makanya setiap yang mengandung kelemahan, onani kan lemah tubuh, berbekam lemah, maka batal. Yang benar batal karena adanya dalil. Tadi kita kaidahnya apa? Tidak boleh mengatakan batal puasa kecuali datangkan dalil. Baik. Berarti masalah bekam ada khilaf ulama, yang rajih batal. Dari sisi mana pendalilannya para jemaah? Tolong diperhatikan. Mazhab jumhur mengatakan tidak batal adalah ada hadis. Hadisnya berbunyi, dan ini hadis fi'liyah. Hadisnya berbunyi, ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika beliau berpuasa, shaim. Jelas jemaah?
Apa katanya? Nabi berbekam ketika beliau berpuasa. Mana madhab yang mengatakan batal sekarang dalilnya? Dalilnya adalah qaul, sabda Nabi. Kalau tadi perbuatan Nabi yang diceritakan sahabat, kalau sekarang nih yang mengatakan batal, qaul. Jadi hadis itu ada hadis qaul, ada hadis fi'il, ada hadis perbuatan, ada hadis ucapan Nabi. Hadis ucapan Nabi berbunyi begini. Aftara al-hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya, kata Nabi. Nah, yang dimaksud yang membekam batal, kenapa? Ini yang membekam metode zaman Nabi dulu, yang dia darah disedot pakai mulut. Kalau sekarang yang bekam enggak, karena bukan pakai mulut, kan pakai alat tuh cuma. Jadi sekarang kita enggak bahas yang membekam, tapi yang kita bahas yang dibekam. Li ajri da'ab, karena lemah dengan sebab dibekam, sehingga Nabi bersabda batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Terus bagaimana dengan dalil jumhur tadi? Katanya Nabi SAW berbekam ketika puasa. Jawabannya para jemaah, hadis tadi keliru. Kata para ulama ahli hadis, itu hadis bukan lafadznya ihtajama Nabi huwa shaim, bukan, tapi ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim, bukan wa huwa shaim, wa huwa muhrim. Itu hadis yang benar lafadznya. Jadi Nabi berbekam ketika beliau sedang ihram. Ketika Nabi sedang hajian, bukan ketika sedang puasa. Maka yang kuat adalah hadis tadi yang Nabi katakan batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Dan demi kehati-hatian jemaah, demi kehati-hatian, Mbuyo nanti kalau mau bekam jangan sedang puasa begini, nanti malam bekam tidak masalah. Jelas jemaah ya? Nah, sekarang yang kedudukan dengan seperti bekam jemaah, kedudukan seperti bekam adalah, tolong diperhatikan, at-tabarru' biddam, yaitu donor darah. Donor darah. Bahkan kata para ulama, at-tabarru' biddam asyaddu du'afan lil jasad. Bahkan donor itu lebih membuat lemah kepada badan daripada bekam. Donor lebih membuat lemah ke badan daripada bekam. Maka jelas kalau bekam batal berarti donor lebih-lebih lagi. Jelas ya, Ma? Berarti orang yang berpuasa ketika darah keluar batal tidak puasanya, jemaah? Nah, dirinci. Tolong perhatikan rinciannya. Khuruju dami minas shaim yanqasimu ila qismaini. Tuh, banyak, dua bagian lagi. Darah yang keluar dari orang yang sedang berpuasa terbagi dua. Al-qismul awal, yang pertama, khuruju dam bilittirar. Keluarnya darah tidak disengaja. Keluarnya darah dari orang yang sedang berpuasa tidak disengaja. Maka ini la yufsidus shaum, ini tidak membatalkan puasa, baik darahnya banyak ataupun sedikit. Saya ulangi. Darah keluar dari orang yang sedang berpuasa tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa, masih banyak ataupun sedikit. Contoh, ada orang kecelakaan lalu lintas. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Kecelakaan lalu lintas lalu keluar darah banyak misalnya. Dia sedang berpuasa. Puasanya batal tidak? Tidak batal karena keluarnya darah tidak disengaja. Yang kedua, khuruju dam minas shaim bi ikhtiyarin. Keluar darah dari orang yang berpuasa disengaja. Batal tidak? Batal tidak? Dirinci. Kalau banyak, perhatikan, idza kana damu katsiran, kalau darahnya banyak, fayubtilus shaum, maka membatalkan puasa. Kal hijamah wa tabari biddam, seperti bekam atau donor darah. Walakin idza kana damu qalilan, tapi kalau darah yang keluarnya sedikit, masih disengaja, maka tidak batal puasa. Apa contohnya? Cek darah diambil dikit saja, batal tidak puasanya?
Tidak. Kenapa? Karena sedikit. Jelas ya, Ma? Baik. Selesai sudah. Tinggal pembatal yang disangka padahal bukan. Apa contohnya? Yang tidak ada dalil. Apa contohnya? Contohnya keluar madhi. Keluar madhi. Batal tidak puasanya? Keluar madhi, keluar kencing, keluar wadi, keluar madhi. Ini tiga ini persis nih. Najis, ketiga-tiganya najis. Wadi najis, madhi najis, kencing najis. Keluar tiga ini batal tidak puasa? Dirinci katanya. Tidak ada rincian lagi. Batal tidak puasanya cuma? Tidak ada dalil. Tidak boleh, kan tadi kaidahnya tidak boleh mengatakan batal sehingga wajib datangkan dalil. Jadi kalau ada orang misalnya, mohon maaf, laki-laki melamun wanita, ada wanita lewat, karena banyak sekarang wanita itu puasa Ramadan tapi umbar aurat, buka aurat, naudzubillah, sehingga laki-laki yang melihatnya sampai terhayalkan keluar madhi dia, atau cium istrinya keluar madhi, maka ini makruh ya. Mencium istri sampai keluar madhi makruh, sampai keluar mani haram. Cium istri itu berarti ada tiga hukum. Cium istri yang halal. Bagaimana ini yang halal? Yang aman keluar madhi, aman keluar mani, yang bisa tahan syahwatnya, maka Nabi cium istrinya. Yang kedua, cium istri makruh kalau sampai cium istri syahwatnya bergerak sehingga keluar madhi, bahaya ini, makruh. Ketiga, cium istri sampai keluar air mani, naudzubillah. Ya, taib cuma. Contoh yang lain, kentut di dalam air, ya. Mana dalilnya cuma? Tidak ada. Taib. Waduh, kaidah ini penting, kaidah yang pembatal berikut. Kaidah yang keberapa? Terserah antum. Kaidah berikut. Ini penting cuma. Jenengan bisa cerdas memahami apa saja yang membatalkan ketika suatu masuk ke dalam tubuh. Maka kaidahnya tolong dicatat. Tolong dicatat. Kaidahnya yughallabu janibu al-manfadil mu'tad wa yughallabu janibut taghadhi fi ghairihi. Setiap yang masuk kepada al-manfad al-mu'tad, setiap yang masuk ke dalam tubuh kita melalui al-manfad al-mu'tad, melalui hidung atau mulut. Jadi kita punya saluran al-manfad al-mu'tad, yakni saluran yang biasa, yang resmi, hidung dan mulut. Maka setiap yang masuk, enggak peduli apa saja yang masuk, enggak peduli, enggak perlu dirinci, setiap yang masuk melalui hidung dan mulut batal puasa. Namun kalau selain dari hidung dan mulut, misalnya telinga, misalnya dubur, misalnya urat, maka dirinci apa yang masuk. Kalau yang masuk nutrisi makanan, batal puasa. Kalau bukan nutrisi makanan, tidak batal puasa. Paham enggak kaidah ini? Baik, kita praktek sekarang. Makanan atau bukan, masuknya lewat mana? Makanan atau bukan, lewat mana masuknya? Kalau al-manfad al-mu'tad diperinci tidak? Tidak, apa saja batal. Tapi selain ini diperinci atau tidak? Diperinci. Nek makanan batal, nek bukan makanan tidak batal. Contoh praktek. Obat tetes telinga masuk lewat sini sampai tenggorokan terasa pahit atau asin lewat sini. Batal enggak puasanya? Terasa loh tenggorokan. Pokoknya ono khilaf ini jamaah. Batal tidak? Alasannya apa enggak batal? Pertama, bukan makanan tapi obat. Yang kedua, jalurnya al-manfad gair mu'tad, bukan yang resmi, tapi di sini. Obat tetes hidung terasa di sini asin. Bukan makanan kok batal. Bukan makanan kok batal. Kenapa? Jalurnya
Makanya Nabi larang kalau istinsyak jangan berlebihan. Balik peristinsyak ila an takuna shaiman. Berlebihanlah nyedot air ke hidung ketika wudu, kecuali kalau sedang berpuasa tidak boleh. Jelas ya, Ma? Merokok bukan makanan, merokok batal tidak puasanya? Rokok batal tidak? Tidak batal kalau lewat. Merokok tidak batal puasa kalau lewat bubur. Tapi merokok lewat hidung batal tidak? Bukan makanan loh. Batal tidak? Batal. Lewat mulut batal. Jelas? Dokter operasi penyakit jantung seseorang, lalu dokter memasukkan selang lewat mulutnya, masuk selang, mau dioperasi nih orang sakit. Pasien ini puasa, ketika selang masuk lewat mulut, batal tidak? Kenapa? Kan selang, duduk panganan, selang. Sesuai kaidah, apa saja yang masuk lewat al-manfadul mu'tad, maka batal puasa. Infus lewat ini loh, urat sini, infus, batal tidak? Rinci, apa dulu yang masuk? Infus obat? Tidak. Infus nutrisi makanan? Alhamdulillah. Jelas di sini cuma? Apa tuh? Air liur? Enggak, air liur telan dewe. Enggak, jangan. Kaidah berikut. Mufsidatus shaum la yata'athar illa bi salasati syurut. Pembatal puasa yang kita sebutkan tadi itu tidak ngaruh, tidak membatalkan puasanya kecuali kalau terpenuhi 3 syarat. Syaratnya 3. Yang pertama ilmun, yang kedua zikrun, yang ketiga ikhtiyarun. Ilmun artinya lawannya jahil. Zikrun lawannya lupa. Ikhtiyarun lawannya dipaksa. Pertanyaannya jemaah, kalau ada orang puasa lalu mau dibunuh atau mau dipukulin, suruh makan. Orang yang tadi makan karena dipaksa, batal enggak puasanya? Batal tidak? Baik. Istri dipaksa suaminya jima, istrinya enggak mau, diperkosa sama suaminya. Istri tadi batal enggak puasanya? Suaminya yang ngajak, batal. Istrinya tidak batal. Kenapa kok enggak batal? Dipaksa. Jelas ya, Ma? Ada orang sedang puasa makan sampai 2 piring, batal tidak puasanya? Daono rinci-rinci, daono. Dia makan 2 piring tapi lupa, batal enggak puasanya? Ini kaidah yang sangat penting tentang masalah puasa. Ya, yang pembatal tadi tidak batal ketika lupa, tidak tahu hukum, dipaksa. Jelas ya, Ma? Dipaksa ya. Istri memang dipaksa, bukan pura-pura dipaksa. Misalnya, ayo dek, main dek. Alam masih di Ramadan, ayo Ustaz. Jangan Mas, tapi jangan sambil geletak. Sama-sama batal. Jelas jemaah? Habis jemaah waktunya. Terus kapan-kapan kita lanjut jemaah ya? Kapan-kapan kita lanjut? Taib. Atau tambah satu kaidah? Tambah satu kaidah penting yang jarang diketahui kaum muslimin. Jarang diketahui seperti tadi. Saya janjikan masalah jima tadi. Tambah satu kaidah. Kaidahnya adalah man istahalla hurmata Ramadan bi ghairi al-musawwigi syar'i yajibu alaihi imsaku baqiyatin nahar. Siapa wal aks bil aks, siapa orang yang menghalalkan kehormatan Ramadan tanpa izin syariat, tanpa izin syar'i, tanpa udzur, maka wajib bagi dia untuk tetap menahan puasanya sampai maghrib. Tapi kalau yang diizinkan syariat, maka tidak wajib untuk menahan. Boleh dia sampai maghrib melakukan makan dan minum. Artinya jemaah, orang yang tidak puasa itu
Satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, tidak berpuasa tanpa uzur, sengaja melakukan keharaman. Maka orang seperti ini jemaah, dia tidak diizinkan untuk melanggar kehormatan Ramadan. Maka dia walaupun makan mokel namanya, mokel, tetap dia setelah mokel wajib tobat istighfar dan dia wajib menahan sampai maghrib. Terus apa faedahnya? Kan sudah batal tuh jemaah. Kenapa dilarang juga makan minum? Dilarang pula jima. Tadi sudah jima sekali jam 7. Ya, terus dilarang jima lagi? Iya. Lu apa faedahnya? Kan sudah batal. Faedahnya adalah dia tidak diizinkan untuk melanggar kehormatan Ramadan. Terus nih cuma jima lagi, makan lagi, jima makan lagi, yakni dosa dia bertambah. Setiap kali makan, setiap bertambah dosa. Makan lagi, dosa lagi. Makan lagi, dosa lagi. Jima lagi, dosa lagi. Nih jima 6 kali. Jima 6 kali dalam sehari, dosanya berapa kali? 6 kali dosa. Demikian maknanya jemaah. Tapi yang diizinkan syariat seperti orang sakit, musafir misalnya, maka dia boleh bebas makan minum bebas sampai maghrib, bebas, gak ada larangan bagi dia. Wanita haid nifas, haid misalnya duhur haid nifas, duhur haid misalnya jemaah, boleh ndak nih wanita makan terus sampai maghrib? Boleh, karena dia diizinkan syariat. Jelas jemaah? Kita banyak yang tidak paham ini. Dia sudah melakukan dosa mokel, lalu dia terus makan minum seenaknya dewe, tetap dia bertambah dosanya. Waliyadzubillah. Berarti yang harus dilakukan apa? Tobat, berhenti tobat percuma. Jelas semuanya? Baik. Yang jima tadi wajib qada tidak? Wajib qada tidak jemaah? Al-jawab tidak, cukup kafarat saja. Jadi qadanya tidak. Karena hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim tidak ada lafaz qada. Tapi ada tambahan wasum, yakni makanahu, puasalah kamu sehari waktu kamu tidak puasa. Ini Nabi bersabda kepada orang yang berjima di siang hari Ramadan. Nah, tambahan ini tidak sahih. Yang benar yang ada dalam Bukhari Muslim tidak ada tambahan untuk mengqadha. Jadi cukup yang jima di siang hari Ramadan, jemaah, cukup membayar kafarat saja. Saya tiap tahun selalu dapat amanah transferan dari ibu-ibu yang tiap tahun Ramadan jima terus sama bojone. Jadi fidyah terus ya, tahun ini juga gitu. Tahun dulu bahkan sampai 7 juta fidyahnya. Karena jimanya sering. Sudah hampir 15 hari jima terus. Subhanallah. Dan memang begitu berjemaah. Sampai-sampai kata ulama, kalau sampai tidak kuat kita nih godaan istri kita, maka boleh istri kita pulangkan dulu ke mertua, berangkatkan subuh, nanti maghrib jemput lagi. Ini bilang sama mertua, "Mak, aku titip bojoku ya mak, engkau maghrib tak jemput mani." Demikian para ulama sampai menghancurkan. Karena bahaya jemaah jima di sana Ramadan. Allah taala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti entek waktunya.